Gimana Ustadz? Kalau melihat orang berbuat korupsi dengan alasan kebutuhan karena memang gajinya kecil, nggak cukup. Ya. Nah, Ustadz menjelaskannya itu bagaimana kalau memahami itu? Maka integritas ini menurut saya dibangun dari 3 hal sebenarnya. Pertama adalah yang paling penting adalah ketakuan individu atau pengawasan individu. Yang kedua ini adalah pengawasan masyarakat, peer to peer. Jadi bagaimana dia punya peer pressure, dia punya kemudian pengawasan daripada masyarakat, atau misalnya ada hukum adat, ada hukum masyarakat. Ini penting sekali, hukum sosial. Lalu kemudian yang ketiga baru kemudian aturan-aturan yang mengikat. Ini adalah yang bagian yang ketiga. Tapi yang paling penting ini adalah yang pertama. Karena ketika kita misalnya contoh ya, ketika kita di rumah nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang tahu, apalagi kita orang yang sangat berkuasa, yang mungkin negara nggak bisa ikut campur, atau kemudian sosial itu kita bisa kendaliin, tapi diri kita sendiri juga punya nilai. Betul. Nah, maka nilai ini yang ujungnya akan mengendalikan. Makanya kan kalau kita bicara tentang masalah integritas ini, ada satu pertanyaan orang Latin yang sangat-sangat dipertanyakan, yang sangat menjadi dasar. Saya pernah nulis tentang pepatah ini, judulnya Quis custodiat ipsus custodis. Siapa yang mengawasi sang pengawas? Who watch the watchers? Kalau seandainya kita adalah pengawas, misalnya contoh KPK punya badan kehormatan, Dewan Pengawas. Dewan Pengawas. Badan kehormatan itu apa ya? Polisi ya? Ya apalah ya. Pokoknya polisi punya ketua, kepala. Kepala polisi itu diawasi sama badan. Lalu siapa yang mengawasi badan ini? Atau misalnya KPK misalnya diangkat sebagai badan tertinggi untuk penanganan korupsi. Terus yang ngawasin KPK siapa? Kan gitu kan ya. Nah, ini problematik kalau kita terus-menerus ngangkat badan lagi, ngangkat badan lagi, ngangkat badan lagi. Lah kalau yang paling atas ribut gimana? Kalau di atas kemudian curang gimana? Ini kan problemnya. Nah, maka problemnya balik lagi pada value tadi yang dia miliki sebagai seorang individu. Apa yang membuat dia tetap mau mempertahankan integritas ini? Dan orang semua punya banyak nilai. Misal contoh, kita tanya sama orang Jepang, kenapa dia kemudian nggak korupsi? Sebelum kita bahas tentang keperluan dan kebutuhan tadi, Pak ya. Kenapa dia nggak korupsi? Dia bilang, saya malu. Saya nggak mau kalau saya mati, anak saya dibilang anak koruptor. Bagi mereka itu adalah sebuah hal yang sangat memalukan. Tapi perkaranya Pak, andaikan memalukan ini bisa untuk direka ulang sehingga jadi nggak kayak memalukan. Ini terjadi loh Pak. Artinya orang merasa bahwa korupsi itu sebuah tren, bahwa korupsi itu malunya udah hilang. Jadi malu ini mungkin pertama kali tapi ini dipegang setidaknya oleh orang Jepang, tapi mungkin di bidang yang lain nggak dipegang gitu kan ya. Orang bilang nggak ada malu gitu kan ya. Terus dia biasa-biasa aja. Nah, ini berarti kan ada sebab kenapa dia nggak korupsi karena rasa malu. Ada yang kayak di Cina udah disiapin peti mati. Lalu kemudian benar kalau ada yang korupsi langsung dimatiin, masuk peti mati, selesai misalnya ditembak masuk peti mati. Berarti dia takut misalnya. Tapi ada orang misalnya ketika dia nggak korupsi karena dia punya hope.